Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jumpa lagi dalam GKM Menyapa. Dan saudara, kita akan melanjutkan saudara apa yang Paulus ajarkan kepada setiap kita untuk kemudian berdoa di dalam doa penginjilan. Dan kita perlu berdoa lebih spesifik lagi kepada orang-orang tertentu. Mari kita melihat 2 Timotius 1 ayat 1 bagian B dan ayat 2 bagian A. Demikianlah firman Tuhan. Untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar. Soal Paulus mengajak setiap kita untuk memperluas doa-doa kita bukan hanya terbatas kepada diri kita sendiri atau kebutuhan kita atau bahkan keluarga kita. Tapi Rasul Paulus mau mengajak kita untuk berdoa kepada semua orang yang mungkin belum kita kenal, tapi kita rindu mereka juga boleh menerima anugerah, merasakan kasih Tuhan, dan mereka memperoleh namanya keselamatan. So Paulus mendorong kita untuk melakukan doa penginjilan bagi semua orang, supaya kita tidak menjadi egois dan eksklusif kepada golongan tertentu saja, tapi kita rindu kepada semua golongan, suku-suku bangsa boleh percaya kepada Tuhan. So ketika Rasul Paulus kemudian berdoa, mengajak kita berdoa kepada semua orang, dia lebih spesifik lagi untuk mengajak kita berdoa bagi raja-raja dan semua pembesar. Dan ini diartikan kepada para pemimpin. Saudara, Rasul Paulus mengatakan saudara berdoa bagi para pemimpin karena seringkali para pemimpin itu diabaikan saudara. Dan bahkan pada zaman itu para pemimpin adalah orang-orang yang lalim. Mereka melakukan kekerasan kepada pengikut Tuhan dan tidak menghormati Tuhan. Sehingga kemudian mereka menganiaya dan melakukan kekerasan kepada para pengikut Kristus. Tapi saudara, Rasul Paulus bilang, meskipun mereka melakukan itu, kita perlu tetap berdoa untuk mereka. Dan pada waktu itu ada satu kaisar yang sangat kejam, yaitu Kaisar Nero, yang kemudian dikatakan sungguh amat kejam. Tapi jemaat di Efesus pada waktu itu diminta untuk berdoa bagi Kaisar Nero. Oleh karena itu saudara, kita perlu berdoa. Mungkin pemimpin-pemimpin itu jauh daripada kita. Kita tidak kenal, tidak dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita juga rindu supaya mereka juga boleh mengalami anugerah Tuhan. Oleh karena itu kita perlu berdoa bagi setiap mereka. Saudara, ada sebuah argumen yang mengatakan begini. Untuk mengubah satu bangsa, perlu ada pengikut Kristus di dalamnya. Saudara, termasuk di dalamnya perlu ada pengikut Kristus sebagai pemimpin-pemimpin yang kemudian memberikan pengaruh-pengaruh besar di dalam suatu bangsa. Oleh karenanya saudara, Rasul Paulus bilang kita perlu berdoa kepada para pemimpin kita. Bukan hanya berdoa supaya diberikan hikmat, supaya mereka diberikan kekuatan dan kesehatan, tapi juga berdoa supaya kiranya Tuhan berbelas kasihan untuk pemimpin-pemimpin kita, supaya mereka boleh menerima anugerah dan merasakan kasih daripada Tuhan. Baik itu di kota kita, di provinsi, atau bahkan di dalam bangsa kita. Kita perlu berdoa untuk setiap pemimpin kita. Saudara, Tertullianus, pemimpin gereja abad kedua dan abad ketiga, saudara, dia pernah berkata, tiada henti untuk berdoa kepada Kaisar, supaya kiranya Kaisar dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan kepada setiap senat, kepada setiap tentara, kepada setiap rakyat. Dia berdoa kepada orang-orang yang kemudian belum percaya kepada Tuhan, supaya mereka bisa menerima anugerah dan hidup mereka diubahkan. Saudara, biarlah kita dipakai oleh Tuhan untuk berdoa bagi pemimpin kita. Saudara, siapa pemimpin yang akan kita doakan hari ini? Yuk, mari kita doakan mereka. Tuhan Yesus memberkati kita.